Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di modul 1 dengan topik pembahasan yang terakhir, yaitu ke-9, yaitu IT profesional. Pada topik ini kita akan membahas tentang jenjang karir yang ada di Cisco ya. Jadi kalau kita mau bekerja di jaringan, terutama untuk di Cisco, itu penghasilan kita atau gaji kita tergantung dari level atau sertifikasi kita. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah Sisen. Biasanya ini dikuasai oleh anak SMK ya. Sisen itu adalah dari jika menguasai CCNA 1 dan 2. Selanjutnya ada CCNA. Nah, CCNA itu kalau yang kurikulum terdahulu itu CCNA 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang sekarang CCNA yang kurikulum yang ke-7 itu hanya sampai 3 ya, CCNA 1, 2, 3. Nah, itu kemudian, nah ini rata-rata umumnya ya. Jadi kalau kita ingin bekerja ke jaringan itu minimal sampai CCNA lah. CCNA di situ kita mampu menguasai routing dan switching. Nah, itu mudah untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Kemudian yang selanjutnya kita bekerja sambil belajar. Kemudian kita nanti jika merasa sudah mampu ya, kita ambil sertifikasi selanjutnya, yaitu CCNP yang profesional. Nah, ini kelas menengah ya istilahnya ya. Kalau tadi yang CCNA itu yang rendah ya, yang biasa yang dasar. Kemudian kalau CCNP itu yang menengah. Jadi kalau kita ingin benar-benar bergelut di bidang jaringan, kita harus sampai di minimal CCNP tersebut. Selanjutnya yang level tertinggi di CCNA, di Cisco itu adalah CCIA. Nah, CCIA di sini di Indonesia masih belum banyak, hanya nggak nyampe ratusan ya, masih puluhan. Jadi masih banyak peluang kerja yang bisa kita ambil di situ ya. Nah, terus kemudian motivasi apa kita kalau kita mau ambil sertifikasi di Cisco ya. Jadi pertama, kalau kita bisa bekerja di sebuah perusahaan ya, perusahaan tersebut ingin mengikuti tender atau tender pekerjaan yang biasanya diadakan pemerintah atau apa. Nah, itu kita ada syarat-syarat tertentu, misalnya di situ punya sertifikasi CCNP. Nah, seperti itu. Kalau misalnya itu tidak ada, otomatis tidak dapat tender tersebut. Syarat awal aja tidak bisa kita dapatkan ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk alasan memilih sertifikasi adalah untuk menguji kemampuan kita ya. Jadi kalau kita belum mampu, ya otomatis kita tidak akan bisa lulus sertifikasi tersebut. Tapi kalau saya sudah mampu, maka akan dengan mudah lulus untuk sertifikasi tersebut. Nah, mungkin itu ya pengantarnya tentang IT profesional ya. Jadi kalau kalian ingin menggeluti di Cisco ya, harus benar-benar kafah ya, jadi harus mendalam. Sekian di modul 1 tentang network today ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.